Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas masalah apa tugas dan fungsi Ketua Kloter, pembimbing ibadah, TPHD, tenaga kesehatan, ketua rombongan, dan ketua regu. Berikutnya jemaah di bawahnya. Pertama, ketua kloter. Ketua kloter itu sudah selayaknya sebelum keberangkatan pun sudah betul-betul memegang kendali atas kloter kota atau daerah. Misalnya mulai dari pengaturan jadwal, pemeriksaan kesehatan, pengurusan paspor, pengambilan visa, pembentukan rombongan, pembentukan regu, penentuan hal-hal yang lain yang terkait dengan keberangkatan. Itu betul-betul ketua kloter mengambil komando untuk selama masih di Indonesia. Kemudian sampai di Mekah ataupun di Medan, sebelum berangkat ke Mekah, sampai di Medan juga betul-betul memberi kenyamanan bagi jemaah haji. Karena begitu kita keluar dari kota Padang Sidimpuan, stamina sudah berkurang, yang tua kadang-kadang tidak ada pendamping, dia itu betul butuh bimbingan ataupun pendampingan di Medan. Selanjutnya berangkat ke Mekah ataupun Madinah. Sampai di sana ketua kloter juga harus menjamin bahwa jemaah itu mendapatkan kamar yang layak, yang sesuai, yang melihat bagaimana kalau ada pendamping jangan terlalu jauh dari orang yang didampinginya. Jangan misalnya si ayah dan si anak, si ayah di lantai 5, si anak di lantai 3. Ini sangat sulit yang begini. Jadi harusnya berhadap-hadapan lah. Kalau memang laki-laki satu kamar, kalau perempuan mungkin bisa berhadap-hadapan kamarnya. Jadi teknis-teknis yang begini mulai dari apa fungsi pembimbing ibadah, fungsi TPHD, fungsi ketua rombongan, fungsi ketua regu, itu harus dikontrol oleh ketua kloter. Begitu juga lah selama di Makkah dan Madinah pelaksanaan ibadah haji ini. Kemudian menjelang kepulangan, dia harus memberi kepastian bagaimana menghandling barang, bagaimana jam keberangkatan, bagaimana makan-makan terakhirnya nanti, agar jangan menimbulkan keresahan sama jemaah. Karena posisi jemaah hari itu sudah ada yang letih, sudah ada yang kurang sehat, ataupun usia yang terlalu tua. Di saat pergerakan begitu, itu hampir itu 6-5 jam itu kita sudah mempersiapkan diri sebelum keberangkatan. Jadi fungsi ketua kloter di situ harus aktif. Kemudian pembimbing ibadah. Ini rata-rata pembimbing ibadah keberangkatannya ke haji itu pun atau ke Mekah itu sudah berulang kali. Jadi sudah selayaknya lah dia betul-betul memberi masukan kepada ketua kloter, karena ketua kloter ini belum tentu pernah ke Mekah. Nah, jadi sebagai pembimbing dia harus memberi masukan, pengalaman-pengalaman, atau bisa memprediksi akan yang terjadi sehingga bisa diantisipasi dari awal sebagai pembimbing. Nah, kemudian ada TPHD 3 orang. Ini rata-rata ustadz. Jadi dari jemaah itu 100 orang ataupun 300 orang, ya dibagilah. Misalnya setiap satu ustadz itu menghandle 100 orang. Nah, nanti si ustadz bisa memberdayakan ketua rombongan ataupun ketua regu. Nah, jadi fungsi ketua rombongan dan ketua regu itu bertambah. Tidak hanya mengambil makanan. Kalau kita lihat yang selama ini ketua rombongan
yang saya lihat ya, tidak ada fungsi. Ketua regu hanya mengambil makanan, membagi makanan ke tiap-tiap kamar. Jadi mungkin bagi ketua regu ini pun sebenarnya jadi beban. Jadi beban. Kalaupun ada insentifnya ataupun honornya, itu tidak sesuai. Saya lihat sendiri bagaimana ketua regu itu harus mengurus jemaah selama 40 hari hanya karena dia menyandang gelar ketua regu. Dia harus ambil ke lantai ruang makan atau ke lantai dasar makanannya sebanyak 11 bungkus. Dia harus bagikan ke masing-masing anggotanya. Terkadang yang kita lihat wajah yang mengambil makanan itu saja. Ketua regu yang lain belum tentu aktif. Disinilah peran ketua rombongan dan ketua regu koordinasi dalam menghandle logistik ataupun jadwal-jadwal keberangkatan kalau mau ziarah, ataupun saat perpindahan kota, ataupun dalam pelaksanaan ibadah haji, bagaimana pergi ke Masjidil Haram, bagaimana melaksanakan tawaf ifadah, bagaimana melaksanakan tawaf wada, karena kita tidak bisa selalu mengharapkan kemandirian dari jemaah haji. Mereka pengen itu bergerak secara kolektif, secara berjamaah, terkait dengan usia, kesehatan, pengetahuan tentang kondisi Masjidil Haram, sehingga mereka sangat mengharapkan keberangkatan itu secara berjamaah. Jadi ketua rombongan dan ketua regu lebih banyak harus berfungsi di situ dalam membawa jemaah ke Masjidil Haram. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.